Nah, dalam prakteknya, nanti kan hari kedua akan teman-teman akan di lapangan, misalkan seperti ini. Kita sampai di suatu lokasi, nanti panitia akan seperti ini menginstruksikan, silakan kelompok ini mengamati stratifikasi vertikal dari wilayah sini ke wilayah sana. Berarti langkah kerjanya ada teman yang menggunakan meteran untuk mengukur 10 meter, karena dalam satu kelompok itu mengamati 10 meter. Misalkan seperti ini, dari titik A akan kita amati 10 meter, bentangkan. Ya, sudah. Nah, misalkan seperti ini, ibaratkan ini 10 meter. Setiap pohon yang dilewati oleh garis 10 meter ini, kita amati tingginya, tajuk tinggi tajuk, lebar tajuk, dan lain-lainnya. Misalkan, kita akan mengamati pertama seperti ini, pohon palem-paleman ini. Ya, kita akan mengamati tingginya berapa, lebarnya berapa, dan lain-lain. Langkah pertama, kita akan mengamati ke sini, tinggi pohonnya. Nah, untuk tinggi pohon, dikarenakan pohonnya agak cukup lumayan tinggi dan kita tidak bisa mengukur secara manual, diperlukan alat, sedangkan alat yang kita gunakan itu, ya, kita tidak memiliki alatnya untuk mengukur tinggi, ya. Kita gunakan alat yang sederhana seperti ini, yaitu alatnya itu terdiri dari busur dan penggaris. Dan di sini ada tali dan bandul. Tekniknya, kita menaksir pohon, mengkira-kira pohon, tapi mendekati real, mendekati aslinya. Langkah kerjanya, silakan pertama-tama ukur, tentukan pohon yang akan kita amati, lalu ukur jaraknya dari pohon ke pengamat. Misalkan seperti ini. Neng berdiri di bawah pohon. Ya, ada pohon palem. Ininya pegang, punten. Nah. Ukur berapa meter, ini tergantung teman-teman. Terserah teman-teman. Ya, saya sarankan kelipatan, misalkan kelipatan 2, kelipatan 10, atau kelipatan 5, agar mudah untuk memasukkan ke rumus dan mengkalikannya. Ya, terus setiap jaraknya yang ditentukan oleh teman-teman, semakin pendek jarak, maka sudut yang akan terjadi semakin panjang. Semakin besar. Kalau teman-teman menggunakan jarak yang panjang, maka sudut yang terjadi akan kecil. Misalkan seperti ini, kita akan dipulkan nih sampai dasar pohon. Nah, kenakan batangnya aja, jangan dasar, batangnya aja. Nah, gitu. Kita lakukan misalkan ini 7 meter, kita lakukan 10 meter ya, teman-teman. Misalkan ya, 10 meter mana ya? 9. Nah, sini misalkan 10 meter. Saya berdiri di sini 10 meter dan selanjutnya lakukan ini. Nah, setelah itu sudah ukur 10 meter dari pohon yang kita amati, dapat dilihat seperti ini ya menggunakannya. Pengamat harus mensejajarkan ujung pohon, tajuk yang tertinggi itu, ya, ke ujung penggaris ini dan ke ujung penggaris yang belakang, sehingga sejajar. Ya, ketiga titik ini harus sejajar. Ujung penggaris yang belakang, ujung penggaris yang depan, dan ujung tajuk. Ditaksir menggunakan mata teman-teman, seperti ini. Kalau sudah ditaksir seperti ini, nanti kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain, lihat berapa derajat yang terjadi. Kan tadinya 90 ya. Nah, ketika akan mengamati pohon kan otomatis akan berubah sudutnya karena ada kemiringan. Seperti ini. Diamati, kalau sudah sejajar, teman yang lain catat berapa sudut yang terjadi. Misalkan 20 derajat. Ya, 20 derajat. Dan teman yang lain ukur juga tinggi pengamat. Berarti tinggi pengamat itu dari mata pengamat ke dasar tanah. Ya, setelah itu masukkan ke rumus jarak dari pohon ke pengamat, sudut yang terjadi, dan tinggi mata pengamat. Masukkan ke rumus. Nanti kita akan menemukan menaksir tinggi pohon. Kesalahan umum yang terjadi biasanya teman-teman itu kurang sejajar, sehingga taksiran pohon akan semakin kurang tepat begitu ya. Nah, setelah menaksir tinggi pohon, selanjutnya teman-teman yaitu mengukur lebar tajuk terluar. Untuk mengukur lebar tajuk terluar, diamati aja ke atas, nanti tajuk keluar terlebarnya itu misalkan yang ukur tajuk keluarnya itu sebagaimana? Ujung dahan. Mundur terus. Nah, misalkan ujung dahan terluarnya itu sebelah sana, ya. Lalu ukur tajuk keluar terluarnya. Nah, ukur tajuk keluar terluarnya. Diukur berapa meter? Misalkan ya, segini. Kurang lebih yaitu 2 meter 30 cm. Nah, masukkan lagi ke dalam tabel. Setelah itu, nanti teman-teman cabang
terbawah nanti diukur. Misalkan cabang ini misalkan ya, cabangnya terjadi di sini. Nanti diukur cabangnya, ketinggian cabang dari cabang yang pertama ke dasar tanah. Kalau bisa diukur seperti ini boleh, tapi kalau agak lumayan tinggi bisa ditaksir kembali. Gitu ya. Setelah itu masukin ke dalam rumus, buat ke dalam petak bergaris dalam skala tertentu. Sekian.